Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Panjalu Ramadhani. Saya berasal dari kelas MP2A. Jadi teman-teman, di sini saya sebagai sales supervisor akan memberikan sedikit materi terkait tentang produk knowledge. Jadi bisa teman-teman simak di sini. Yang pertama tentang pendahuluan materi. Seberapa pentingkah produk knowledge ini bagi seorang pemasar? Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian produk knowledge itu sendiri. Jadi produk knowledge atau pengetahuan produk adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ciri atau karakter produk, harga produk, konsekuensi menggunakan produk, dan kepercayaan terhadap produk. Produk knowledge atau pengetahuan produk sangat penting dimiliki oleh pemasar untuk meneliti tentang perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Informasi mengenai produk knowledge ini perlu didapatkan konsumen agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam pembelian. Bagaimana jadinya jika tiba-tiba mereka menanyakan detail produk tersebut, tapi kamu tidak bisa menjawab karena tidak benar-benar mempelajarinya? Istilahnya begini, kalau kamu saja tidak yakin dengan apa yang kamu jual, mengapa pelanggan harus percaya dan jadi ingin membeli produkmu? Jadi sebagai sales yang baik, usahakan untuk memberikan informasi sedetail mungkin, jawab pertanyaan pelanggan dengan lancar, agar proses penjualan berjalan dengan lebih mulus. Kemudian slide yang selanjutnya itu, saya geser, tentang manfaat. Manfaat dari produk knowledge itu. Apa saja sih manfaat pengetahuan tentang produk bagi seorang pemasar? Yang pertama yaitu mampu menjual produk yang berkualitas dengan harga tinggi. Yang kedua, percaya diri yang tinggi. Dengan kita mengetahui tentang produk kita, tentu kita sebagai pemasar akan lebih merasa percaya diri saat kita akan melakukan penjualan dengan pelanggan atau calon pelanggan kita. Yang ketiga, ada meningkatkan profesionalisme pemasar. Dengan kepercayaan yang tinggi, tentu saat pelanggan atau calon pelanggan kita melakukan sebuah pertanyaan, misal gimana sih ini spesifikasi produknya, bagaimana sih berapa sih harganya, bagaimana sih ini bahan-bahannya apa saja. Tentu sebagai pemasar yang mengetahui tentang produk apa yang kita jual, ini akan menjadi lebih profesional karena kita dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan atau calon pelanggan kita. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan pemasar. Jadi apabila semua pertanyaan calon pelanggan kita sudah kita jawab, tentu mereka setidaknya akan yakin dan mempercayai produk yang kita jual atau mempercayai kita sebagai pemasar yang menawarkan produk tersebut. Dari kepercayaan pelanggan tersebut, tentu calon pelanggan kita akan memutuskan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Dengan terjualnya produk yang kita jual, tentu akan menambah pendapatan kita sebagai seorang pemasar. Selanjutnya ada pengetahuan produk yang harus dikuasai pemasar. Yang pertama ada jenis dan nama-nama produk yang ditawarkan. Jadi seperti contoh pada tugas ini kan kita penjualan produk sepatu ya. Jadi yang kita ambil ini bermerek Vans. Vans ini merek dari luar negeri. Ini yang kita ambil salah satunya adalah Vans Old School. Kemudian dari spesifikasinya juga lumayan bagus. Kemudian dari apanya ini bahannya juga bagus. Kemudian dari ketertarikan konsumen yang ada di Indonesia itu juga lumayan tinggi. Kemudian pengetahuan produk yang selanjutnya itu pengembangan produk yang dilakukan perusahaan. Kemudian ada layanan pendukung yang diberikan kepada pembeli. Dan yang keempat ada spesifikasi setiap jenis produk. Jadi sepatu Vans yang kita jual ini kan memiliki
bahan-bahan yang berbeda. Misal dari uppernya itu memiliki bahan dari kanvas, kemudian insole-nya, outsole-nya itu juga beda. Selain itu, spesifikasi lain yaitu memberikan seperti kenyamanan, menambah daya tarik pada tampilan kita. Kemudian yang terakhir yaitu penampilan dan kinerja produk yang ditawarkan. Kemudian slide selanjutnya itu tentang jenis-jenis produk knowledge. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau spesifikasi produk. Seperti yang sebelumnya kita bahas, karakteristik atau spesifikasi produk itu seperti contohnya sepatu Vans ini yang kita pakai pada tugas ini. Karakteristiknya itu merupakan jenis sepatu sneakers masuknya ya. Kemudian spesifikasinya kebanyakan yang kita jual ini berwarna hitam. Kemudian ya tentu ini merupakan produk original. Kemudian jenis yang kedua yaitu pengetahuan tentang manfaat produk. Seperti yang kita ketahui, sepatu ini memiliki manfaat untuk melindungi kaki kita. Namun di samping itu, sepatu juga memberikan kenyamanan, dapat melindungi kaki kita, kemudian dapat memberikan manfaat secara penampilan. Tentu sebagai mahasiswa atau pelajar, kita menggunakan sepatu Vans itu sudah merasa aman karena ini sepatu merupakan sepatu yang berdominan warna hitam, di mana kebanyakan sekolah kan mengharuskan kita menggunakan sepatu yang berdominan warna hitam, begitu. Kemudian jenis selanjutnya itu pengetahuan tentang kepuasan yang ditawarkan produk. Jadi apa sih yang kita dapatkan setelah kita menggunakan produk ini? Tadi yang pertama yaitu kita akan memperindah penampilan kita, itu jelas. Kemudian yang kedua akan memberikan kenyamanan. Karena apabila kita menggunakan suatu barang kan yang kita inginkan adalah barang itu bermanfaat nggak sih buat kita gitu. Jadi setelah kita menggunakan sepatu ini kita akan merasa nyaman untuk melakukan kegiatan sehari-hari maupun untuk bersekolah atau kuliah. Atau mungkin bisa dibawa untuk bekerja. Bagi para pengusaha juga bisa menggunakan sepatu-sepatu seperti ini. Jadi setelah mengetahui pengertian dan manfaat yang bisa kita sumbangkan ke perusahaan, sekarang bagaimana cara meningkatkannya produk knowledge? Jadi teman-teman perlu sedikit cara agar kalian itu dapat mengetahui tentang produk. Yang pertama tentu saja adalah sosialisasi berkelanjutan seputar produk knowledge kepada tim sales. Seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu saya sebagai sales supervisor akan memberikan sedikit materi kepada tim penjualan saya, yaitu kalian sebagai salesperson. Dengan begitu mereka akan terbiasa dan tahu apa yang harus dijadikan acuan saat melakukan penjualan. Tidak hanya meningkatkan angka penjualan perusahaan, pengetahuan tentang produk perusahaan yang dikuasai secara baik oleh sales juga akan membuat branding bisnisnya terlihat lebih profesional dan kredibel di mata pelanggan. Terlebih jika sales tersebut juga dapat berimprovisasi pada saat memperkenalkan produk perusahaannya pada calon target pasar. Jadi sebagai pemasar, kalian itu jangan menyampaikan apa yang saya sampaikan. Jadi kalian itu bisa mengimprovisasi agar pelanggan itu lebih tertarik atau lebih notice kepada apa yang kalian tawarkan. Selanjutnya ada komunikasi yang lancar akan membuat seluruh operasi penjualan berjalan dengan baik. Jadi kalian saat melakukan komunikasi dengan pelanggan, usahakan kalian itu benar-benar mengetahui produk tersebut sehingga kalian tidak akan kesulitan saat menjelaskan kepada pelanggan. Anda dapat dengan mudah mempengaruhi calon konsumen yang sedang dengan permainan kata-kata dan memberikan penawaran-penawaran menarik dari perusahaan. Dan apabila pelanggan tersebut belum tertarik dengan apa yang kita tawarkan, kita bisa meminta kontak, misal nomor WhatsApp atau nomor telepon biasa,
Sehingga sewaktu-waktu kita akan menghubungi mereka apabila terdapat promo menarik dari perusahaan. Jadi pada pertemuan kali ini sekian materi yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya sih tetap semangat dalam melakukan penjualan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap gunakan cara online. Apabila ada teman kalian yang ingin melakukan secara COD, tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian pesan dari saya tetap jadilah salesman yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Orang akan percaya dengan mereka yang bisa diandalkan, begitu juga orang bisa diandalkan jika mereka bisa dipercaya. Because people only buy from the people they trust. Terima kasih. Saya Dimas Panjur Ramadhani. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti pembelajaran pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.